Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara muslimin, para sahabat hijrah yang berbahagia, waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab yang berjudul Qul Da'iyan, jadilah engkau seorang dai. Sudah kita bahas pertama bahwa dai atau dakwah adalah aktivitas yang sangat mulia, karena itu adalah profesi para nabi dan para rasul. Dan pahala orang yang berdakwah akan berlipat ganda. Banyak hadis yang menjelaskan tentang hal itu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, man dalla ala khairin fa huwa kafa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala pelakunya. Dan dai adalah mempunyai misi sebagaimana para nabi dan rasul. Mereka yaitu menyebarkan kebaikan seluruh di muka bumi ini. Jadi tersebarnya kebaikan di seluruh muka bumi ini adalah karena jasa para dai, para ulama. Mereka lah hujjatullahi fil ardh, mereka lah hujjah Allah di muka bumi ini, karena para ulama adalah pewaris para nabi. Ikhwani wa akhwati, para sahabat hijrah, waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Qabulun nasi li da'wati minnatun minallahi ala ibadihi. Dan ketika seorang dai berdakwah kemudian dakwahnya diterima oleh kalangan manusia, sungguh itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh para hamba pilihannya, yaitu para dai. Oleh karenanya, idza kunta da'iyan fala budda an ta'lama anna qabulan nasi lid-da'wati mukhtalifun. Oleh karenanya, Anda jika seorang dai harus tahu bahwa manusia ketika menerima dakwah itu berbeda-beda. Fallahu jalla wa ala yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Dan Allah memberikan anugerah kepada hamba pilihannya ketika dimudahkan dalam berdakwah. Jadi seorang dai harus tahu setiap manusia, setiap mad'u, objek dakwah itu berbeda-beda cara menerimanya.
ada yang cepat menerima, ketika menerima kebenaran langsung menerima, langsung belajar, meningkatkan keilmuan, mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya. Ada yang lemot, bertahun-tahun, puluhan tahun sudah mengenal dakwah, sudah disapa hidayah, tapi biasa-biasa saja, nggak ada greget sama sekali dengan kebenaran. Oleh karenanya para dai harus tahu dalam kondisi ini, setiap individu, setiap pribadi menerima dakwah, menerima kebenaran itu tidak sama. Dan sungguh sangat ajaib sekali ya, dalam satu ayat dalam Al-Quran di surat Ar-Ra'd ayat 4 Allah berfirman, wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa hursinwanin yusqa bima'in wahidin wa nufaddilul ba'daha ala ba'din fil uqul inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berfikir. Zakaru al-mufassirun fi hadhil ayah anna Allah jalla wa ala yubayyinu dalaila sum'ihi wa rububiyyatihi wa annal arda al-wahidata al-mutajawirata tusqa bima'in wahidin wa ma dzalika tajidu ta'uma mukhtalifatan fahadha dalilun ala annahu subhanahu wa ta'ala al-wahidul ahad. Saudara muslimin, para sahabat hidayah yang berbahagia, para ahli tafsir mengomentari ayat ini bahwa itu adalah ya, ayat tadi di Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 4, bahwa ayat itu menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh ciptaannya dan menunjukkan betapa rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu hanyalah Allah yang menciptakan makhluk ini, yang menghidupkan, yang memberi rizki, yang mengatur jagat raya. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Allah menggambarkan di dalam surat Ar-Ra'd itu, bumi ini cuma satu. Di atas muka bumi ini banyak sekali makhluk, banyak sekali pepohonan yang saling berdekatan, saling berdampingan, disirami dengan jenis air yang sama, yang satu. Tapi di antara pepohonan dan buah-buahan itu berbeda rasanya. Bahkan ada yang satu jenis, satu tempat ya, satu kebun. Semisal kita menanam suatu tanaman buah, ya satu jenis buah, apa itu rambutan lah, apa itu mangga lah, atau yang lainnya, satu jenis yang sama, di kebun yang sama, disirami air yang sama, tetapi rasanya beda, tidak sama. Begitu juga ketika dakwah, setiap individu itu tidak sama cara menerimanya. Maka seorang dai harus bersabar dan harus tahu dengan kondisi itu. Satu lingkungan yang sama, latar belakang sama, jenjang pendidikan sama, tapi ketika menerima kebenaran Islam tidak sama. Oleh karenanya para dai harus tahu dalam kondisi ini, seperti dijelaskan di
pertemuan yang lalu bahwa setiap individu ketika menerima kebenaran itu tidak sama. Ada yang cepat, ada yang kilap, ya, cepat ketika mendengar suatu kebenaran mereka langsung berubah, meninggalkan keburukan, langsung memperbaiki diri, meningkatkan keilmuan, kemudian beramal dan berdakwah. Ada yang lama sekali, padahal dia lebih dulu mengenal sunnah, lebih dulu mengenal dakwah salafiyah, lebih dulu mengenal pemurnian Islam, yaitu Islam murni ajaran Nabi, tapi biasa, tidak ada respon, tidak ada apa-apa, sama sekali tidak ada perubahan secara nyata. Oleh karenanya para dai harus paham, harus mengerti dalam kondisi ini, harus bersabar. Kemudian idzan fal mas'alatu annaka idza kunta dayan fandur ila ta'sisi ila ta'sisik wala tandur ila nasi min jihadin annahum hal istajabu aw lam yastajibu li'anna nadhra fil istajabati aw adamil istijabati qad yuaddi ila al-inkhiraf. Maka dari itu masalahnya jika ada seorang dai itu jangan lihat manusia mau menerima dakwah Anda atau tidak, jangan lihat itu, tapi fangdur ila taksisik, tapi harus perhatian dan lihatlah misi besar Anda, yaitu seorang dai yang mengemban untuk mendakwahkan kebenaran Islam. Itu yang penting. Jangan melihat dari satu sisi, apakah dakwah saya diterima atau tidak di kalangan manusia. Li'anna nadhra fil istajabati aw adamil istijabati qad yu'addi ila inkhiraf. Kalau seorang dai nanti baperan, waduh dakwah saya bertahun-tahun gak diterima, terus bagaimana? Maka nanti akan menjadikan malas untuk berdakwah, merasa dakwahnya gagal, kemudian menjadi minder, akhirnya mencari-cari metode yang menyimpang untuk bisa menggait manusia itu dengan cara-cara yang disukai oleh hawa nafsu manusia. Dengan cara ini maka akan bahaya, dakwah akan salah, akhirnya menyimpang. Li'annal wa dzalikal inkhirafu min jihatin annahu qad yuta'ahhamu anna maqalahu lin-nasi la yunasibuhum. Ya, ketika seorang dai dalam perjalanan dakwahnya ya, secara realita seolah-olah gagal karena tidak ada pengikutnya, tidak ada yang mau didakwai. Akhirnya berpikir supaya mencari metode-metode baru yang bisa menarik di kalangan manusia, akhirnya menjadi salah persepsi, salah sangka bahwa apa yang dikatakan, apa yang disampaikan, metode yang disampaikan selama ini itu kurang pas, nggak ngefek di kalangan manusia. Fayati wa yabtadi'a turuqan jadidan wa asya'an muhdatsan. Akhirnya seorang dai yang begini berpikir untuk membuat metode yang baru, yaitu dengan cara-cara yang bid'ah, dengan jalan-jalan yang baru, dengan perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru atau bid'ah. Liyu'athira fihim, agar dakwahnya ngefek di kalangan manusia, punya pengaruh banyak, punya follower banyak. Bukan begitu.
dakwah harus disampaikan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Kelihatan kita diterima atau tidak dakwahnya harus terus disampaikan. Jangan sampai tertipu dengan kita mencari pengikut banyak tapi salah dalam berdakwah, yaitu dengan cara menyimpang, tidak sesuai dengan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Warubbama istijabatu lihadit turuq al-muhdatsati ba'du man yad'uhum lakin yaqa'a al-inkhirafa. Memang terkadang ya, sebagian manusia, bahkan mayoritas manusia itu menerima dengan cara-cara yang baru, yaitu dengan cara-cara bid'ah. Ada istilahnya pengajian besar atau pengajian akbar, tabligh akbar, tapi dengan menghadirkan artis, di sana ada hiburan agar yang datang itu banyak, yang hadir banyak, madunya suka bergembira, tapi tidak mengenal di sana tidak ada dakwah. Tidak boleh dengan cara itu. Kalau cara itu walaupun kelihatan ngefek dan punya pengaruh dalam acaranya, ya, yang biasa mereka kemas sebagai acara dakwah, tapi ternyata tidak, sama sekali tidak akan mendapat ilmu kalau dalam acara begitu. Memang terkadang hal-hal yang seperti ini banyak sekali digemari oleh kalangan manusia. Wala takunu ad-da'watu hina idzin 'alal hudan wala 'ala wafqil kitabi was sunnah. Jika sudah demikian, maka dakwah tidak di atas petunjuk dan juga tidak mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah. Dakwah dengan hiburan, dengan musik, dengan menghadirkan artis. Dakwah gimana dakwah? Artis baru tobat, belum belajar, sudah dipanggil ustaz. Bagaimana? Maka para sahabat hijrah, carilah ilmu yang benar, carilah sumber ilmu yang benar, agar kita cara beragama itu baik. Oleh karenanya seorang dai harus tahu dalam kondisi ini. Jadi jangan gampang-gampang jangan gampang-gampang menyerah dalam situasi dan kondisi. Tetap berdakwah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan memakai cara-cara yang tidak syar'i. Kalau dengan cara-cara yang tidak syar'i, maka nanti dakwahnya akan menyimpang, tidak di atas petunjuk dan tidak dicocok dengan Al-Quran dan As-Sunnah wal iyadzu billah. Ikhwani wa akhwati, para sahabat hijrah yang berbahagia, al-aslu fi da'watil anbiya at-tauhid. Kemudian selanjutnya, misi dakwah yang paling utama para nabi adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Kun da'iyan ilallahi jalla wa ala wa a'dhamu ma yud'a fihi ilallahi jalla jalaluh a'dhamu ma yuhibbullahu subhanahu wa ta'ala wa huwa ay wahida al-ibadu rabbahum fi af'alihi wa fi af'alihim. Saudara muslimin, para sahabat hijrah yang berbahagia, jika Anda seorang dai, maka harus mengikuti sebagaimana yang didakwahkan oleh para nabi, yaitu misi utamanya adalah mendakwahkan tauhid. Oleh karenanya harus diprioritaskan tentang akidah dan tauhid, karena tauhid itulah adalah perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bagaimana agar manusia hanya beribadah kepada Allah saja. Intinya itu, inti semua dakwah para nabi dan rasul adalah tauhid, yaitu
mengajak manusia bagaimana manusia itu supaya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Baik ibadah yang dilakukan secara fisik, sholat, puasa, zakat, menolong orang, atau ibadah yang dilakukan secara lisan, berzikir, membaca Al-Quran, semua aktivitas zikir, doa semuanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga ibadah yang dilakukan oleh hati, secara hati, berharap kebaikan, takut, khauf, haibah, roja, dan lain sebagainya. Itu semuanya harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Yaitu semua jenis peribadatan harus dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Intinya fa innar rusula ijtama'at ala dini wahid. Fa innar rusula ijtama'at ala dinin wahid. Dan sungguh para rasul itu sepakat dalam masalah agamanya, itu agamanya satu, sama. Apa itu? Ala wa huwa dinul Islam. Ya, semua nabi dan rasul sama, agamanya satu, cuman Islam. Wa hadzal dinu al-wahidu wa tashihut tauhid. Dan agama yang satu ini adalah membenarkan, meluruskan cara bertauhid. Hadzal Islamu al-wahidu walladzi jaa bi Adam. Dan Islam yang satu itulah yang datang semenjak dari Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata kepada anak-anaknya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaquba ya baniyya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian juga Nabi Yakub. Ibrahim berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Fal Islamu aqidatun, al Islamu tauhid, al Islamu dinu jami'il anbiya. Wa hum mushtarikuna fi dzalik, takhtalifu syara'i'uhum at-tafsiliyati, lakinid dina wahid. Islam adalah agama yang penuh keyakinan atau akidah. Akidah itu adalah keyakinan hati. Islam adalah agama tauhid. Islam itu adalah agama seluruh para nabi. Mereka sama ya dalam masalah yang pokok, yaitu tauhid. Tetapi syariat mereka berbeda-beda, secara terperinci berbeda. Tapi agamanya satu, yaitu tauhid. Hanya mengesahkan Allah. Semua jenis peribadatan dipersembahkan kepada Allah saja. Syariatnya berbeda secara terperinci, tapi secara umum agamanya satu, yaitu Islam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya'u ikhwatun min 'allatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu ibarat saudara seibu, ibu mereka berbeda-beda dan agama mereka sama, satu, yaitu Islam. Idzan kullu rasulin da'ila tashihi hadzal din. Oleh karena itu seluruh para rasul itu berdakwah sama, dakwahnya sama,
misi dakwahnya sama, yaitu apa? Tashihi hadaddin, yaitu membersihkan, membenarkan agama Islam ini, yaitu tauhid, agar manusia seluruhnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam yang bagaimana? Wa huwa al-istislamu lillahi bit-tauhidi wal inqiyadu lahu bit-ta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam yaitu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan taat serta patuh kepadanya dengan ketaatan serta berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Jadi Islam itu artinya al-istislam lillah, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ya, secara umum berarti kalau orang Islam itu harusnya gampang diatur, ya, tidak susah. Karena Muslim artinya adalah berserah diri kepada Allah. Artinya seorang Muslim itu harus senantiasa tunduk dan taat kepada aturan agamanya, yaitu syariat Islam. Jadi al-Islamu al-istislam lillahi bit-tauhidi wal inqiyadu lahu bit-ta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi fala budda minat tauhid. Islam yaitu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan tunduk serta taat kepadanya, taat serta patuh kepada Allah Ta'ala dengan ketaatan serta berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Artinya yaitu manusia wajib bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala budda minal inqiyati lillahi bitta'at. Tidak cuma bertauhid saja, tapi juga harus tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan ketaatan. Wala budda min ta'limin nasi al-wala'a wal bara'a fi dinillah. Oleh karenanya para dai harus mengajar, mendidik manusia agar punya rasa loyalitas dalam beragama dan juga berlepas diri. Mana yang jadi ajaran agama Islam, maka dia harus berloyalitas. Dan apa yang bukan dari ajaran Islam, maka dia harus berlepas diri. Wa yakunu al-bara'u, nih diantara contoh, ya. Diantara contoh untuk berwala, ya, berloyalitas dalam agama, yaitu adalah cinta dengan agamanya, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan syariatnya, cinta kepada Rasulnya dengan ajarannya. Di antaranya Rasulullah SAW mengajarkan kaum muslimin untuk berjenggot. Biarkan jenggotnya, cukur kumisnya. Itu diantara bentuk loyalitas dalam beragama. Wahubba ahli tauhid, dan cinta kepada orang-orang yang bertauhid. Wahubba ahli din, dan harus merasa cinta kepada orang-orang yang melaksanakan agama, orang-orang yang agamis, orang-orang yang disiplin, istiqomah dalam menjalani Islam ini. Itu diantara bentuk loyalitas. Wa yakunu al-bara'u aidan fid din, dan juga seorang muslim harus punya rasa al-bara', berlepas diri dalam masalah agama. Apa itu berlepas dirinya? Wa huwa buhdul kufri, di antara bentuk berlepas diri seseorang atau seorang muslim
adalah benci kepada kekufuran, benci kepada kesyirikan, benci kepada kebid'ahan, dan benci kepada semua bentuk peribadatan kepada Allah yang tidak disyariatkan. Ketok ibadah, kelihatannya ibadah, niatnya ikhlas karena Allah, tapi tidak disyariatkan, maka itu juga harus dibenci. Karena kunci ibadah itu secara global ada dua. Pertama ikhlas, yang kedua ittiba, yaitu mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Idzan fa'adhamu ma yud'a ilaihi wa huwa at-tauhid wal aqidah as-shahihah wa sunnatu wa ittiba'un nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya dakwah yang harus paling diprioritaskan adalah tentang akidah dan tauhid. Akidah yang sahih, tauhid yang benar, serta mengikuti sunnah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kun dayan ila tauhidillahi, kun dayan ila sunnati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa ilal imani bihi. Karenanya jika Anda seorang dai harus memprioritaskan dakwah tauhid. Oleh karenanya Anda harus dakwah yang menjadi dai yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan secara umum mendakwahkan keimanan yang benar dan keislaman yang sahih, yaitu Islam murni ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.